Saya tanya, kira-kira apa yang dari positif kesepakatan yang saya sampaikan tadi? Ada enggak sisi positifnya untuk kamu, bahkan untuk saya? Ada ya? Ada. Kalau untuk kamu apa? Ya. Belajarmu lebih disiplin dan mudah memahami materi pembelajaran. Memang kalau guru mengajar terus kamu asik dengan sendiri, kita tidak ada dapat apa-apa gitu. Gurumu kecewa, terus kamu juga tidak mendapatkan ilmu. Kalaupun dapat ya sedikit-sedikit gitu loh. Ya, itu kesepakatan kita. Terus kesepakatan kelasmu sendiri mana? Tidak ada ya? Ada yang ingat kesepakatan kelasmu? Kesepakatan kan setiap guru itu ada kesepakatannya. Setiap guru mapel kan ada sama kalian. Terus kesepakatan kelasmu secara umum apa? Belum dibuat? Enggak, kesepakatan kelas, enggak ada. Oh ada, salah satunya apa isinya? Apa? Datang tepat waktu, kelas harus bersih gitu ya. Ada mungkin yang poinnya sama dengan saya, tidak boleh berbicara ketika dalam belajar ya, dan tidak boleh tidur dan sebagainya. Itu kesepakatan ya. Nah, itu kita. Terus dari kesepakatan kelasmu dan kesepakatan saya, ada enggak yang sudah pernah dilanggar? Betul. Ada ya? Kesepakatan kelasmu ada yang pernah kamu langgar. Terus kesepakatan dengan gurumu atau dengan saya ada. Contoh, tidur gitu ya, tidur ya atau ketiduran. Gitu ya. Berbicara sendiri dan sebagainya. Saya pernah bilang apa? Ketika kesepakatan saya dilanggar, tindakan saya apa kemarin? Saya akan keluar dari kelas. Ya, saya akan keluar dari kelas. Ya, jadi hal-hal yang baik untuk kita harus kita pertahankan. Kemudian kalau kita merasa belum baik berbuat di dalam kelas, belajar atau sama Bapak dan Ibu guru, itu harus diperbaikin. Ya, karena apa? Yang baik itu akan kita bawa terus sampai kita hidup di masyarakat, kemudian hidup di lingkungan orang banyak, bahkan mungkin sampai kita tiada. Itu yang baik akan kita bawa terus. Yang buruk kalau perlu kita tinggalkan. Ya, kita tanam hidup-hidup sehingga kita bisa melangkah lebih baik lagi. Ya. Jadi sudah saya belajar ini ya. Sudah siap. Saya mohon maaf Bu, tadi saya LCD-nya lagi kosong. Jadi saya tidak apa-apa ya Bu, mohon maaf manual aja ya. Siap. Jadi kita mulai belajar dengan pergerakan nasional. Ya. Atau ada dulu yang mau menyampaikan dulu dengan kesepakatan dan sebagainya. Atau ada yang mau kita tambah atau kita rubah dengan saya dengan kalian. Ada yang mau ditambah atau mau dikurangin? Kurangi jangan, ditambah iya. Ya. Kemudian tujuan dari kita belajar, tujuan dari materi kita hari ini adalah kalian mampu menganalisis perkembangan nasionalisme Indonesia. Ini tujuan kita belajar pada hari ini, ya. Kemudian kita ambil materinya adalah pergerakan nasional. Pergerakan nasional. Ada enggak yang mau mencoba apa sih pergerakan itu? Apa enggak? Ada enggak yang mau mencoba membantu saya? Apa sih pergerakan itu? Apa?
proses perpindahan, itu pergerakan. Yang lain, meja sini. Apa? Tindakan, itu pergerakan tindakan atau proses pemindahan. Meja sini, kelompok ini. Sama yang mana? Yang satu, yang kedua? Sama, pergerakan itu berpindah. Berpindah itu pergerakan nasional, ya. Oke, itu kita belajar tentang pergerakan nasional. Kemudian lahirnya pergerakan nasional. Jadi lahirnya pergerakan nasional itu ada dua penyebab atau dua pendukung lahirnya pergerakan nasional itu, ya. Ada faktor eksternal, yang ini ada faktor eksternal dan faktor internal. Pernah mendengar kalimat eksternal dan internal? Kapan? Eksternal itu apa artinya? Eksternal dari luar. Betul itu? Bisa dipertanggungjawabkan ya? Bisa. Kalau internal? Dalam. Ya, nanti kita coba. Maksudnya apa? Lahirnya sebuah pergerakan nasional itu akibat faktor dari dalam, dari luar, dan faktor dari dalam. Nah, sebelumnya kita kupas dulu, kita ke belakang dulu ke feedback sebelum lahirnya pergerakan nasional. Nah, seperti dalam sejarah kita bahwa kita pernah dijajah kurang lebih 350 tahun lamanya. Ya, ada 3 bangsa Eropa yang menjajah ya, Inggris, Belanda, Portugis, dan 1 bangsa Asia yaitu bangsa Jepang. Ya, itu yang pernah menjajah kita. Nah, akibat penjajahan kita tertindas, akibat penjajahan kita menderita. Banyak sekali yang menyebabkan kita susah dalam negara, dalam penjajahan tersebut, ya. Nah, dari penjajahan itulah baru muncul pergerakan nasional. Artinya apa? Pada waktu kita melawan penjajah 1908 dan sebelum 1908 itu pergerakan kita masih sifatnya masih tertutup. Ya, nah sudah lahirnya pergerakan nasional baru perjuangan kita bersifat terbuka. Ya. Nah, kemudian pada waktu 1908 sebelumnya itu perjuangan kita masih bersifat kedaerahan. Apa kedaerahan itu? Apa kedaerahan? Apa? Apa? Kedaerahan itu kata temanmu masing-masing. Jadi kalau bulungan sendiri gitu ya, tarakan sendiri, berau sendiri gitu yang ke kedaerahan ya. Oke. Ya, kita kembali ke sini. Nah, dengan perjuangan yang bersifat kedaerahan baru muncullah pergerakan nasional. Pergerakan nasional itu lahir akibat adanya faktor eksternal dan faktor internal. Siapa nih mau bantu saya? Mungkin pernah baca buku. Apa faktor eksternal itu? Atau saya ganti, kamu semangatmu itu lahir, muncul semangatmu itu ada dari dalam, ada dari luar gitu loh. Yang memunculkan semangatmu untuk belajar. Ya, sama saya kalau tanya, apa Pak yang menyebabkan Bapak semangat untuk mengajar atau bekerja? Ya, dari dalam, ya saya punya tanggung jawab. Ya, dari luar, ya saya memang itulah sudah pilihan hidup saya kan untuk menjadi dan sebagainya. Oke ya? Oke, itu faktor. Ayo, saya pernah baca nih, eksternal dan internal. Lahirnya pergerakan nasional ada faktor eksternal dan faktor internal. Sama tadi saya ganti contohkan ke kamu. Ada? Ayo jangan kelempem lah, lu sudah makan, sudah ngetes, sudah ngees, sudah bakso, masih semangat gitu. Ada?
Hah. itu karena rasa nggak kayak ingin menang supaya nggak dimakan. Susah saya. Oke, ada lagi mau coba? Ingin menang. Ada lagi? Ingin lepas dari penjajahan. Itu mana? Internal atau eksternal? Oke, kalau tidak ada saya coba ya, saya coba. Eksternal itu dari luar. Kalau kalian pernah membaca sejarah perang Jepang Rusia, itu yang menang siapa? Jepang. Ya, Jepang. Padahal pada masa itu Jepang itu sudah termasuk negara yang maju, negara besar. Rusia, Jepang masih negara yang kecil. Ya, tapi kenapa Jepang mampu mengalahkan Rusia pada perang tersebut? Padahal dia merupakan negara yang kecil. Cepat keluar, cepat keluar. Oke, kita kembali. Padahal dia merupakan negara yang kecil. Rusia merupakan negara besar. Saya mau tanya lagi. Kenapa itu diambil jadi faktor eksternal dari luar yang memunculkan pergerakan nasional? Padahal yang perang itu Rusia sama Jepang, menang Jepang. Kenapa itu dijadikan faktor eksternal bagi bangsa kita untuk memunculkan pergerakan nasional? Paham maksudnya? Oke, silakan bos. Ada bos saya. Oh begitu ya, siap. Jadi motivasi itu ternyata bisa juga datang dari luar, bisa juga datang dari dalam. Ya, jawabannya bagus. Jadi itu loh, tergambar oleh rakyat kita bahwa Jepang itu negara yang kecil mampu mengalahkan negara yang besar, negara superpower, negara besar. Itu loh, itu salah satu faktornya. Masa sih kita tidak bisa gitu loh? Kita ini jumlah kita banyak, kalau sekarang berapa juta ya, 340 ya penduduk kita, dulu belum mungkin. Tapi dihitung jumlah termasuk banyak lah pada masa itu. Kita belajar dari situ gitu loh. Orang negara kecil mampu mengalahkan negara besar, itu yang menjadi pendorong kita untuk memunculkan pergerakan tadi. Ya, itu yang mendorong kita memunculkan pergerakan. Kalahnya Rusia pada Jepang. Oke, masih ada yang lain? Kalahnya Rusia pada Jepang pada perang. Ada? Kalau tidak ada kita ke dari dalam. Siapa nih? Pernah baca? Makanya di rumah tuh jangan yang baca-bacalah juga materi-materi sejarah dan sebagainya itu loh. Ya. Kan kalau di rumah tuh hari ini ada matematika, sejarah, ekonomi tuh tadi malam dibaca lah bukunya. Masa? Oh, udah ada buku ya, ada buku paket. Ya, karena kan HP-mu ada ya, HP-mu ada. Oke. Ada faktor dari dalam dan faktor dari luar. Ayo, siapa nih internal dari dalam? Ada? Silakan. Mungkin dari faktor internalnya menurut saya mungkin mereka tuh mempunyai semangat kayak bangsa kita punya semangat juang untuk mengalahkan Rusia meskipun mereka termasuk negara yang kecil. Mereka mempunyai semangat. Jadi faktor internal kita semangat. Iya, mereka merasa mereka tuh bisa mampu itu bisa mengalahkan Rusia dengan. Nah, jadi kalau dengan hubungan dengan pergerakan nasional kita gimana? Faktor internal dari dalam. Itu Kerjasama. Ada yang lain? Kalian mungkin dulu kelas 10 pernah belajar kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit ya? Itu salah satu dua kerajaan besar yang ada di negara kita, ya. Sriwijaya
Setuju apa Mojopet yang ada Sumba Palapanya? Oke. Dadah. Jadi faktor internal atau dari dalam itu adalah bahwa kita pernah memiliki kejayaan pada masa lalu. Ya. Kejayaan masa lalu. Itu faktor pendorongnya. Ya, ini faktor internal. Kemudian apalagi faktor internal ini? Yang kedua adalah munculnya kaum intelektual. Munculnya kaum intelektual. Saya dibantu lagi lah. Kelasmu besar, kipas anginmu satu, apa? Ayo. Munculnya kaum intelektual, faktor internal dari dalam. Apa kaum intelektual? Kaum gimana, nak? Apa? Kaum yang berpendidikan. Yang lain? Kamu setuju enggak? Jawaban temanmu, intelektual itu adalah kaum orang yang berpendidikan. Ya. Berarti kalian termasuk calon intelektual ya? Yo. Berarti kalian juga termasuk orang calon intelektual. Ya, jadi kalau intelektual itu adalah orang yang berpendidikan gitu loh. Ya. Orang yang pada masa itu betul-betul mikirnya bagaimana sih bangsa ini bisa lepas dari penjajahan. Ya, bagaimana bangsa ini bisa lepas dari penjajahan. Sama kan dengan kalian. Kalian ini kan bisa lepas dari, mohon maaf, bangsa kita bisa lepas dari kebodohan kan banyak caranya ya. Sama itu. Jadi bagaimana kita bisa lepas tuh orang-orang cendekiawan atau orang-orang intelektual yang muncul mengakibat penyebab atau internal. Oke. Dari ini internal eksternal ada enggak yang ingin disampaikan ke saya dulu? Ada? Ada yang mau disampaikan? Kalian pernah belajar arti paham? Paham itu apa sih menurut kalian? Paham itu apa? Mengerti. Paham, mengerti. Sudah paham? Paham, berarti kamu mengerti gitu ya? Jadi faktor eksternal yang kedua, pada masa lahirnya pergerakan nasional adalah munculnya paham-paham baru. Munculnya paham-paham baru. Munculnya paham-paham baru. Ya. Munculnya paham-paham baru itu seperti kan setiap negara itu ada beberapa di dunia ini kan ada beberapa negara memiliki paham-paham yang berbeda. Ya, kita memiliki paham demokrasi, ada negara yang berpaham liberalis, nasionalis gitu. Itulah yang munculnya faktor eksternal dari luar gitu. Munculnya paham-paham baru. Ya. Oke, itu tentang dari luar, paham-paham baru. Jadi paham baru itu paham yang diajarkan kepada bangsanya, ya, atau ajaran diajarkan kepada bangsanya untuk kehidupan mereka, ya, gitu. Jadi ada paham komunis, liberalis, sosialis, kemudian negara paham demokrasi gitu. Itu paham-paham baru. Kita lihat kenapa sih penyebabnya munculnya paham-paham baru ini? Ini justru embrio cikal bakalnya munculnya pergerakan nasional gitu loh. Padahal pergerakan nasional di dalam negara kita ya. Pergerakan nasional di dalam kita. Kenapa? Apa hubungannya nak dengan munculnya paham baru memunculkan pergerakan nasional? Ayo. Kamu panasan ya? Nah, gue sang itu beli. Oke, siap. Silakan mau jawab. Saya ulangin.
Kemana korelasinya hubungannya, nak? Munculnya paham-paham baru dengan lahirnya pergerakan nasional kita. Padahal pergerakan nasional itu kita gitu loh, bangsa kita sendiri gitu. Tetapi mereka muncul, lahir itu akibat adanya paham-paham baru yang ada. Paham ini? Paham enggak? Saya ulangi ya, kalau enggak paham. Kemana hubungannya, nak? Antara munculnya paham-paham baru dengan lahirnya pergerakan nasional di negara kita. Yuk. Ayo. Ini kita nih sama-sama kena panas ini. Ya. Paham ada pertanyaan enggak? Paham ya? Tadi kan paham baru seperti ada munculnya paham nasionalisme, sosialis, liberalis, Aflatun dan sebagainya itu pada waktu Eropa. Kenapa itu munculnya paham-paham baru tadi justru bisa melahirkan pergerakan nasional di negara kita gitu loh. Paham baru ini pada umumnya itu baru terjadi di negara-negara Eropa. Sudah pernah ke Eropa ya? Kamu belum pernah ke Eropa? Allahu Akbar. Ke Eropa aja nak pernah. Eropa tuh loh sebelah sekang. Ya, supaya mungkin kalau kalian apa nih kalian bisa baca ini, coba saya ada kalimat untuk kamu. Tapi bukan yang kayak kemarin ini. Ya. Jadi nanti saya sebut namanya si A sama si B. Jadi yang satu saya bilang jika, yang satu jawab maka akan gini-gini gitu loh. Oke ya? Oke. Biar nanti kalau saya bertanya bisa dijawab itu loh. Tiga orang aja nanti ya. Adelia, mana Adelia? Ya. Adelia pakai kalimat kata jika. Bikin kalimat yang ada jikanya. Ya, Kak, sebutkan saja. Siapa nih laki-lakinya nih? Siapa? Erlangga mana Erlangga? Maka apa? Wis. Jadi kalau dia sayang, maka Erlangga akan keliling kota. Putri Aulia, mana Putri? Jika jika saya mengantuk, ijat maka semestinya ada korelasinya gitu loh. Paman jika saya mengantuk, ijat bilang maka aku akan menjaganya tidur. Ya. Sama kalau Paman waktu istri saya tanya kan, Bu, jika aku sakit, maka aku akan mengobatimu sampai sembuh. Wes, itu ya. Terakhir satu lagi. Sekarang yang laki. Kaidir, mana yang Kaidir tuh? Mas Dir, jika Sasria maka ya. Jika saya ke Eropa maka yes. Jadi yang berangkat lain yang menikmati lain ya. Kalau saya jika Kaidir ke Eropa maka saya akan menitip oleh-oleh. Oke ya, terlanjut. Ayo, nah siapa tahu dengan 3 tadi kita bisa muncul ini. Apa? Ayo.
Kok udah semangat nih? Apa harus lagi yang lain? Silakan. Hah? Iya. Yang dibilang bijak tadi tuh kita termotivasi dari Jepang, kenapa? Terus? Ibaratnya gini, di negara kita nih apa ya, kayak ada pemahaman baru, jadi itu yang dari negara-negara luar tuh, nah itu tuh bisa membuat kayak pergerakan ya, Muncul pergerakan nasional gitu. Oke. Ya. Jadi kalau kita kembali ke belakang, kalau kita ingat munculnya Mahatma Gandhi sebagai tokoh nasional atau pergerakan nasional di India, ya kan? Itu bisa menjadikan motivasi salah satu pergerakan nasional. Apa sih Mahatma Gandhi itu ajarannya kepada bangsa India pada waktu mengusir kaum Inggris? 1, Swadesi. 2, 3, 4, Satyagraha. 3 itu saja kalau kita ambil contoh itu bisa memunculkan pergerakan nasional bagi bangsa kita. Ya, betul. Artinya apa? Kita kalau melawan orang, mengusir orang itu tidak harus pakai kekerasan gitu loh. Ya, cara halus. Sama dengan yang ini, muncullah paham-paham baru. Nah, kebetulan paham-paham baru itu ada yang isinya adalah bahwa kemerdekaan itu memang punya rakyat, punya bangsa gitu loh. Itulah salah satu mendorong. Apa sih pergerakan nasional ini tujuannya? Salah satunya adalah untuk membangkitkan semangat bangsa, untuk memunculkan nasionalisme. Yang kedua untuk berupaya untuk mengusir kaum penjajah. Ya, itu munculnya pergerakan nasional ini. Sampai sekarang pergerakan nasional itu tetap bertahan. Yang kayak kemarin apa itu? Di bulan Mei itu ada 3 hari yang kita peringati ya. 1 Mei, 20 Mei, 2 Mei. Ya kan? Dah, ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, kita teruskan ke ciri-ciri pergerakan nasional. Ini sudah, fakta nasional sudah, sekarang kita ke ciri-cirinya. Ciri-ciri pergerakan nasional. Ciri-ciri itu apa, Nak? Ciri-ciri itu apa? Kayak tanda gitu ya? Tanda. Oke. Dah? Sekarang kita ke ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, keanggotanya tidak dibebankan atau didasarkan pada kelompok etnis. Jadi ciri-ciri ini adalah orang untuk menjadi ciri-ciri pergerakan nasional ini, orang yang di dalamnya adalah tidak melihat dari etnis. Etnis itu apa? Jadi ciri-cirinya adalah keanggotaannya bebas. Artinya bebas itu apa? Tidak melihat di agama apa, suku apa, dan dari ras apa itu tidak dilihat. Etnis apa, tidak. Ini ciri-ciri kepergerakan nasional tadi. Keanggotaannya itu bebas. Sama kan kamu kalau menjadi anggota OSIS ada enggak ciri-cirinya? Saya tanya dulu. Kamu menjadi anggota OSIS, ada enggak ciri-cirinya? Ada enggak? Ada ciri-cirinya? Ada ya? Oke, ini yang pertama keanggotaannya bebas. Yang bebas maksudnya enggak lihat etnis apa, suku apa, itu bebas, siapa aja lah mulai. Ya. Tidak membedakan suku, agama. Kecuali dia dari golongan jin, itu enggak boleh. Ya. Terus yang kedua apa ciri-cirinya? Pemimpin pergerakan nasional adalah orang-orang yang mempunyai pendidikan. Yang kedua, ciri-ciri pergerakan nasional itu adalah yang kedua adalah orang yang mempunyai pendidikan. Pimpinannya itu mempunyai pendidikan. Kalau saya tanya lagi, kenapa Nak harus pemimpin orang yang dalam pergerakan nasional harus mempunyai berlatar belakang memiliki pendidikan? Berarti pendidikan itu mahal ya.
sampai sekarang pendidikan itu mahal harganya ya, mahal ya. Makanya kamu kalau tidur dimarahin, nggak pakai seragam, kenapa? Pendidikan itu mahal nak, ya. Untuk mencetak orang baik itu butuh waktu yang lama, butuh waktu yang panjang, dan butuh pengorbanan pikiran dan perasaan. Itu ya. Ayo, kenapa nak? Berarti Pak, kalau orang yang tidak berpendidikan tidak boleh dong Pak memimpin sebuah organisasi? Gitu. Kamu mau bilang begitu? Enggak. Kalau begitu kenapa? Syaratnya ciri-ciri pergerakan nasional itu orangnya harus berpendidikan atau mempunyai pendidikan. Kenapa? Kalau yang berpendidikan itu kan memiliki Pak, wawasan yang lebih daripada orang yang tidak memiliki pendidikan. Oh gitu ya. Jadi pendidikan itu orang memiliki wawasan gitu ya, pengetahuan yang luas dibandingkan orang yang tidak memiliki pendidikan. Kalau kamu saya tanya pilih yang mana? Kamu mau punya pendidikan apa enggak? Mau. Makanya sekolah betul-betul kalau ada gurunya tuh jangan tidur, ya kan? Itu salah satunya. Ya. Semoga nanti kamu jadi orang yang baik lah. Ya. Pendidikan itu diutamakan. Ini ciri-ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya adalah dia mempunyai tujuan yang jelas, ya, memiliki tujuan yang jelas. Cirinya adalah dia memiliki tujuan yang jelas. Sebuah organisasi harus memiliki tujuan yang jelas, ya. OSISmu punya enggak tujuan? Punya. OSISmu punya tujuan? Punya. Kamu punya tujuan enggak ke sekolah? Apa? Belajar. Cari ilmu ya. Pernah enggak kamu mengkhianati tujuanmu itu? Kenapa? Kenapa? Saya tanya, kamu pernah mengkhianati tujuanmu itu? Pernah ya? Oh, pernah, kasihan. Pernah dia, Bu. Ya, jadi tujuan itu harus jelas. Jadi usahakan jangan mengkhianati dari itu tujuan. Kemudian yang terakhir, dia memiliki paham kebangsaan. Aduh. Paham kebangsaan. Dia memiliki paham kebangsaan. Jadi orang-orang yang ciri-ciri itu adalah memiliki paham kebangsaan. Oke, sampai sini ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan sebelum saya yang bertanya? Memiliki paham kebangsaan. Ya. Makanya kalau kamu lihat umpama pemain-pemain naturalisasi bola Indonesia itu ya kan? Kalau kamu lihat mereka disuruh pakai songkok, baru disumpah gitu ya, bahwa akan setia gini-gini untuk menjadi pemain nasional Indonesia yang naturalisasi. Betul-betul ditanamkan dulu paham kebangsaannya, bahwa dia berada di Indonesia itu betul-betul bangsa Indonesia, bukan bangsa asing gitu loh. Ya, pakai songkok dan sebagainya, ya kan? Yang adegan itu bisa dicontoh oleh siapa tuh yang YouTuber tuh, Irfan Gapert ya, bisa contoh. Ya, harus ditanamkan dulu. Tanamkan rasa paham kebangsaan. Betul, kamu betul bangsa Indonesia gitu loh. Ya. Nah, di sekolahmu sebenarnya kamu juga gitu loh. Kira-kira sekolahmu sudah enggak menanamkan paham bahwa kamu tuh betul-betul siswa-siswa di sini gitu loh, atau pelajar gitu. Pernah enggak sekolah memberikan pemahaman kepada kalian? Atau kamu enggak ngerasa? Ngerasa apa enggak ngerasa? Ngerasa ya. Cuma kamu enggak sadar gitu loh, ya. Paham. Kamu dipahamkan gitu. Ini loh sekolahmu ini lagi gini-gini gitu loh, ya. Oke? Ada yang ingin disampaikan dulu dari pergerakan nasional? Contoh seperti apa? Ini ada pertanyaan ini. Siapa nih mau bantu saya jawab nih? Contohnya apa gitu loh? Memunculkan pergerakan nasional itu salah satunya adalah munculnya paham-paham baru. Contoh dalam pergerakan nasional itu apa gitu loh?
Ada yang mau bantu saya jawab? Saya ulangi, temanmu bertanya, munculnya paham-paham baru memunculkan pergerakan nasional. Contohnya itu apa gitu? Ada? Ada enggak? Kita kembali, Paham tadi saya contohkan paham-paham baru seperti munculnya paham nasionalisme gitu loh. Contohnya apa? Itu salah satunya ya, munculnya paham nasionalisme. Nasionalisme itu apa sih, Nak? Semangat kebangsaan. Ya. Semangat kebangsaan. Artinya gitu. Oh, paham baru nasionalisme itu menguraikan, menjabarkan kita isinya tuh tentang semangat kebangsaan gitu loh. Itu salah satu contohnya. Akhirnya bangsa kita harus semangat gitu loh. Masa sih kita tidak bisa mengusir penjajah gitu loh. Walaupun 350 tahun lamanya ternyata kita benar ya. Kita bisa menang. Itu contohnya. Menmunculkan semangat nasionalisme. Oke? Ada lagi? Ada? Ada enggak? Kok kamu kayak takut? Apa yang harus kamu takutkan? Mau tanya? Enggak. Kalau enggak ada yang tanya ya? Boleh ya? Boleh apa boleh nih? Boleh. Boleh ya? Hari ini tanggal berapa ini? 2 Desember. Berarti nomor urut 2 nih siapa? Adelia Dwi. Ada lah orangnya? Ada ya? Mana orangnya? Mana? Oh ada. Oh ini. Oh yang main kemarin tuh ya. Adelia, saya mau tanya. Nanti Bapak di kelas nanti. Mabuk. Adelia, saya mau tanya. Tadi kita belajar bahwa pergerakan nasional muncul ada faktor eksternal dan faktor internal. Ya, ikuti saya. Seandainya ini tidak ada, apakah pergerakan nasional tetap muncul, Adelia? Saya ulangi yo. Seandainya faktor eksternal dan internal tidak ada, ya, apakah pergerakan nasional juga tidak ada bagi bangsa kita? Hah? Adelia mau lempar sama siapa nih? Yang menjawab? Adelia mau lempar ada? Seandainya pergerakan faktor eksternal dan internal itu tidak ada, pergerakan nasional tetap muncul apa enggak? Enggak. Siapa yang setuju dengan jawabannya? Tidak. Yang tidak setuju? Yang tidak setuju? Yang tidak setuju dengan jawaban Adelia? Aish, kayak apa ini? Setuju diam, tidak setuju diam. Setuju? Adelia menjawab, iya Pak, kalau ini tidak ada, ini tidak muncul, gitu ya? Setuju? Adalah yang tidak setuju gitu loh. Siapa nih? Setuju? Enggak, silakan bos. Kenapa tidak setuju? Menurut saya Pak, kalau ada faktor internal Pak, pasti ada rasa keinginan sendiri dari orang-orang Pak di melawan Pak, karena tertekan dari Pak. Boleh. Jadi karena dia tertekan, tetap lahir bergerakan. Ya, kita hari ini berteman. Jadi Nak, saya jelaskan. Ini Nak, ini hanya sebagai penambah gitu loh. Penambah saja. Sama kalau kalian makan, kamu pernah makan nasi pecel enggak?
Masa nasi pecel itu kan yang menyebabkan bertambah nikmat itu kalau ketika ada PE-nya ya. Terus kalau dari PE-nya apa nasi pecelnya hilang ganti nama? Enggak, sama ini gitu loh. Kalau ini pun tidak ada, ini tetap ada gitu loh. Ya. Karena semangat untuk melahirkan ini tetap ada gitu. Ini hanya bumbunya saja, Nak. Pelengkap. Kayak kamu kalau ngambil jambu di depan itu kan, Royko temannya ya, Royko. Oke. Nah, kita kelompok ya. Kita kelompok. Ini ada berapa ini? Ini ada 4. Ada 4. Nanti saya minta selesai keluar, ini sudah dikumpul. Ini begini saja kita, per meja saja. Per meja. Diskusikanlah permasalahan berikut. Kamu baca ya. Cukup ya? Ini aja. Ya. Itu sama kelompokmu kan menjawab. Atau sebelum menjawab itu ada yang mau disampaikan? Ada. Oke. Mudah-mudahan bisa dijawablah pertanyaan itu. Oke ya? Diajak temannya berunding. Terus nanti jawabannya gimana? Di sini. Jawabannya bisa di bawah itu ya, di kolom bawah. Di nama anggotamu di atas, di dalam kolom. Ya, langsung digabungkan mejanya, enggak apa-apa, mejanya digabung aja. Sebenarnya panasnya.
Ya, jelaskan ya. Kan tadi dijelaskan kan bulan Mei itu kita 1 Mei itu hari buruh, ya kan? Terus 2 Mei hari 2 Mei sama 20 Mei kan? Halo. Pan. 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 Halo. Halo. Nanti lagi teleponnya 15 menit lagi Bapak masih supervisi di kelas. Ya? Oh iyalah. Oke, yuk, yuk. Ya. Ya, sekarang kan? Loh, baru mau diambil. Takutnya Bapak belum masuk. Oh, masih ada jam sini, ambil aja dulu. Oke ya? Tapi kan kalau ingin mampu ya bisa apa kayak mungkin tidak ingin terinjak-injak kayak gitu kita termotivasi kalau tidak Injak-injak, guys. Injak-injak. bukan rasa kesadaran. Coba kipas angin itu taruh di depan kak gitu. Jadi kesian gurunya kepanasan. Selalu kali ini. Kipas angin itu taruh di depan jadi gurunya itu bisa juga kena angin. Bapak di rumah gitu bapak taruh di anu aja apa di kandang ayam. Mana? Ini tulisan Pak. Tulisannya lumayan bagus lah. Ya nanti Pak. Oke terus di sini dulu Pak. Oleh seorang pemuda. Baik.
Jangan baca Pak, belum salah apa nih Pak? Bapak lu belum baca. Salah, berarti betul. Harus percaya diri dong. Bapak aja tulisan aja bapak jelek-jelek, bapak nekat aja sampai sekarang jadi guru. Siap. Karena bapak yakin pasti ada yang lebih jelek. Ya kan? Iya lah. Pasti ada yang lebih jelek tulisannya dari bapak pasti. Coba kalau bapak lihat satu-satu. Coba tulisannya. Nah kan takut. Nah, ini lumayan lah cantiknya. Lihat di sana. Udah ketemu? Pak kata-katanya. Jadi di konsep. Berdirinya Dia berdiri yang Budi Utomo, Budi Utomo, Yang maksudnya orang Indonesia, mereka sadar jadi orang Indonesia itu pas ditandai Nah, kan Budi Utomo kan organisasi yang pertama gitu. Jadi dia itu dia begitu dia lahir itu memberikan semangat gitu, memberikan semangat pada masyarakat. Kalau kemarin sebelum lahirnya organisasi Budi Utomo itu orang-orang kita tuh kayak ya tadi masih bisa pakai masih tahu-tahu kamu gitu loh, masih bersifat mandiri. Nah begitu lahirnya Budi Utomo ini barulah mereka muncul bahwa kita ini loh satu bangsa, satu tanah air gitu loh. Sampai sekarang kan kita masih merasakan itu kan, contoh umpama ketika Papua sekarang mau jadi negara sendiri kan kita tidak mau kan, masih tetap ya kan. Nah yang KKB di Papua dan sebagainya itu loh. Ayo sama kan kalau saya bilang siapa tokoh pendidikan nasional yang terkenal kan Gajah Dewantara kan. Kenapa dia dikatakan tokoh nasional pendidikan? Banyak dasarnya. Aku udah pakai LCD, pakai manual aja tuh. Iya kah? Iyalah. Lanjut monggo. Jadi dia semangat dia buat didatangi pacarnya dia di 11 apa? Pak, kenapa? Kata-kata Surabaya Pak. di mana semangat rakyat Surabaya pada waktu itu sangat membara untuk mengusir penjajah sang Belanda yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Budi Utomo sehingga menimbulkan pergerakan nasional. Kenapa? Pak, Bapak dengar? Itulah. Faktor apa saja yang menjadi latar belakang munculnya pergerakan nasional? Nah, tadi kan ada faktor eksternal, ada faktor eksternal, ya kan itu sudah. Kamu tinggal tambahkan apa gitu loh. Jadi Pak, kamu mau tambahkan salah satu faktor eksternal yang lainnya, Pak, itu kan faktor dari apa? Munculnya tokoh yang bernama Budi Utomo, terus munculnya semangat kebangsaan. Ya. Iya. Memberikan semangat pada bangsa Indonesia bahwa kita ini loh satu bangsa. Bangsa yang besar itu adalah ketika bangsa itu
mengadakan sebuah persatuan. Bangsa yang besar itu bangsa yang apabila bersama-sama bisa mengusir penjajah, kan gitu. Gitu. Kok bisa ngopi? Kamu jawaban mau apa? Sekarang gini, apa yang menjadi bahan pikiran kalian orang berapa orang 7, kalian tuangkan saja di sini. Nanti kita bahas sama-sama. Gitu loh. Kalau kamu bilang saya takut salah Pak, saya juga belum berani bilang salah, belum berani bilang betul kan, karena kamu belum berbuat di sini. Berbuat dulu, masalah salah benar itu nanti. Kalau salah diperbaikin, kalau benar kita berikan acungan jempol. Kalau salah nggak apa-apa, wajar. Ya, kalau belum berbuat sudah bilang takut salah kayak apa? Ya kan yang kayak kemarin tuh. Gitu loh. Berbuat dulu. Wajar Pak kalau salah. Ya. Orang kasih tahu. Nah iyalah Kak, yang menjadi bahan diskusimu itu apa? Kamu tuangkan saja di sini gitu loh. Nanti baru kita kalau kita masih ada waktu kita sandingkan dengan punya pekerjaan jawaban temanmu. Nah, nanti kalau mama ini 1, 2, 3, 4 sama, pasti nanti ada perbedaannya itu. Di mana nih perbedaannya di antara 4 kelompok ini? Mana perbedaannya gitu loh. Nah, gitu. Nah, yang menjadi bahan pikiran kalian orang 6 itu apa? Nah, kamu tuangkan di sini sudah. Nah, terus takut salah. Tuangkan saja apa yang jadi bahan pikiranmu setelah kamu baca itu kan. Nah, nanti baru kita baca yang sama-sama. Itu loh. Kan dari yang kamu dari bahan pikiran itu kan masih ada bisa dihubungkan dengan materi yang kita di depan. Nah, kan lahiran perikanan sungai ada faktor eksternal internal kan, salah satu itu adalah Budi Utomo kan. Nah, itu dari apa kalau lahiran Budi Utomo, internal apa eksternal? Ya internal ya, faktor eksternal. Nah, mungkin masih ada yang lain gitu loh. Budi Utomo memberikan semangat juang dan menyadarkan rakyat Indonesia bahwa kita ini adalah satu bangsa yang memiliki tujuan yang sama. Iya. Dia kan jadi dia lahir itu kan dia melihat loh kok bangsaku ini begitu menghadapi penjajah ini kok sendiri-sendiri gitu loh. Nah sekarang dia coba begitu lahir Budi Utomo dia mulai memberikan semangat gitu. Memberikan motivasi gitu loh. Sampai disebutkan tokoh pergerakan nasional. Nah, saking berharganya dia itu kelahirannya itu sampai sekarang kan peringati hari kelahirannya kan. Hah? Ya iya untuk bersemangat. Sudah? Belum? 5 menit lagi ya? 10 menit ya? 10 menit lagi selesai ya? Oke. Ayo sudah dituangkan dalam sini.
Kalau misalnya hubungannya dengan Hah? kalau hubungannya dengan Ikrar Sumpah Pemuda berapa? 1908, 1928. Budi Utomo 1908 ya. Ya, hubungannya ya dengan adanya Budi Utomo itu semangat pemuda untuk bersatu, untuk bersama-sama, akhirnya mereka mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda gitu bahwa kita ini harus memang bersatu. Untuk membuktikan itu ya kita bersumpah lah, sama dengan Sumpah Palapa Majapahit. dengan Dia adanya organisasi itu mereka tuh menyatukan Sumpah Pemuda itu. iya, makanya golongan Sumpah Pemuda berarti pergerakan nasional itu salah satunya itu membangkitkan semangat pemuda gitu. Untuk pemuda itu betul-betul sama gini, kamu betul nggak mau jadi bangsa Indonesia yang baik? Oh ya, apa buktinya? Kami bersumpah Pak, namanya Sumpah Pemuda ini Pak, bla 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 bla. Kami salah satu tanah, satu bangsa, satu bahasa ya kan? Itu ya. Penjajahan yang dilakukan negara-negara lain Apa? yang melatar belakangi gerakan nasional eksternalnya itu penjajahan yang dilakukan Terhadap bangsa lain. Ya, ya bisa. Kenapa? Kalian kan kamu melihat ini, oh negaraku negara orang dijajah. Oh begini ya rupanya. Berarti penderitaan bangsaku ini berarti sama yang diderita bangsa lain atau bangsa yang dijajah di sana yang itu pasti akan ke bangsaku juga karena sama-sama dijajah. Sekarang gini, kamu baru melihat di situ dia digantung paman, ya kan? Di negara kita belum ada. Nah, kan kamu lihat, lama-lama bisa juga nih bangsaku digantung karena di sana itu digantung dia bisa gitu loh. Jadi sehingga memunculkan semangatmu untuk terus berusaha untuk melawankan penjajahan. Kan gini, sama-sama dijajah karena yang terjadi di sana bisa saja terjadi di negara kita gitu. Sehingga untuk supaya tidak terjadi kita harus berusaha melawan. Gitu kan? Kan mereka gini loh, untuk membuktikan kesetiaan mereka terhadap bangsa dan tanah air, golongan-golongan pemuda ini maka membuat ikrar Sumpah Pemuda gitu, untuk meyakinkan pada bangsa-bangsanya bahwa kami memang cinta tanah air, kami bersatu kepada tanah air, satu bangsa tanah air. Ada kan isi Sumpah Pemuda itu kan? Ya. Sudah 5 menit lagi waktunya.
Ayo sudah dikumpul? Sudah kan? Sudah, nanti tinggal 10 menit kita bahas kembali. Kenapa juga pakai pensil, pakai pulpen? Bisa kan dibaca? Allah ma. Jadi satu bangsa satu bahasa. Apa bunyinya apa? Bunyi Sumpah Pemuda apa? Kami putra putri Indonesia dengan ini kemerdekaan. Itu naskah prok. Sumpah Pemuda. Kami putri Indonesia. Bersumpah darah yang satu. Kalau misalnya sama ini kan dengan lahirnya organisasi perjuangan kan misalnya ikrar Sumpah Pemuda yang bilang bahwa Indonesia itu emang bangsa yang satu, Berbangsa satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia, berdarah satu, tumpah darah Indonesia. 3 kan? boleh tambah satu. Kan tadi internalnya tuh bisa nggak bilang sistem pendidikan Indonesia itu masih rendah. Hah? Faktor internalnya sistem pendidikan di negara Indonesia itu masih rendah. Internal Iya. boleh karena salah satunya keanggotanya itu kan dipimpin orang boleh, sistem pendidikan masih rendah pada masa itu karena pada masa penjajahan kan pendidikan kita kan masih dibatasin kan hanya ya golongan kaum ningrat, bangsawan aja, masyarakat jelata punya pendidikan secara penuh kan? Ayo udah dikumpul. Dah. Oh, kenapa? Kenapa juga kalau kamu mau cari yang benarnya susah gitu loh. Namanya kita diskusi ini kan tuh berapa nih? 7 orang kan otomatis banyak pemikirannya. Tapi pasti diantara berbeda kamu ini pasti nanti ada kita cari nanti kan yang samanya di mana. Nah, iyalah kalau kamu takut salah apa kalau kita tidak pernah berbuat salah kayak apa kita nanti mau maju yang benarnya. Ayo masih 3 kelompok. Udah kah? Aku pakai Kasih tebal dulu.
Ya, oh, ngapa kita tidak pakai pulpen langsung? Ya? Berapa isinya? Kami putra putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air. air Indonesia, Putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa gerbang satu bangsa Indonesia, tiga menjunjung bahasa persatuan bahasa. bahasa Indonesia, tanah air, tumpah darah dan bahasa. Ayo. Ya, sudah ya. Yat. Ayo, sudah. Nah. Belum? Gimana? Dah? Kari Pak. Ayo, satu lagi. Istirahat tuh jadi pikir. Itu kata dia Pak. Kata ini panjang Pak. Itu coba tadi langsung pakai pulpen. Oke. Saya diperhatikan kembali nak sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Ini hasil diskusi kamu, yang namanya diskusi kan dari beberapa teman, otomatis kemampuan mengeluarkan pendapat itu kan berbeda-beda ya. Jadi saya tidak bacakan isinya, saya lihat jawabannya aja. Jawabannya itu ada yang memang ringkas, kemudian ada yang cukup jauh, cukup panjang atau cukup luas. Tapi pada intinya yang kalian diskusikan ini adalah tidak jauh dari materi yang kita sampaikan tentang lahirnya pergerakan nasional, ya. Jadi sebelum saya akhiri, bahwa Budi Utomo dan Sumpah Pemuda salah satu isi yang meneruskan tentang lahirnya pergerakan nasional itu, ya. Nah, jadi kalau Budi Utomo tidak ada lahir, Budi Utomo pergerakan nasional belum tentu ada, tidak. Tetap akanlah lahir. Nah, tadi ada pertanyaan gimana Pak kalau kita faktor eksternal pergerakan nasional ketika kita melihat penjajahan dari luar, gitu loh, orang dari luar menjajah bangsa lain, terus gimana kita bisa memunculkan enggak pergerakan nasional? Bisa memunculkan enggak kebangkitan kebangsaan? Bisa. Tapi kalau yang baik itu nak, semangat itu munculnya dari dalam, sama dengan kalian kalau mau semangat belajar muncul itu dari dalam yang bagus, bukan dari luar, ya, dari dalam dirimu gitu loh. Apa itu? Mohon maaf ya, dari agama Islam itu ada niatnya ya, nawaitunya, niatnya itu pasti. Tapi kalau kamu berharap dari luar terus baru kamu bersemangat, itu susah, ya. Nanti orang yang penyemangatmu habis, semangatmu habis juga. Tapi kalau berangkat dari dalam,
bisa akan bertahan. Ya, bisa akan bertahan. Nah, kemudian kita lihat sini ada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sementara Budi Utomo 1908. Berarti 20 tahun masa pergerakan Budi Utomo itu baru memunculkan orang berani bersumpah gitu. Ya, 28 tahun baru pemuda-pemuda berani mengucapkan sumpah atau ikrar. Ya, 20 tahun perjalanannya. Panjang betul. Nah, kalau kita ini kan dalam kehidupan kita kan enggak ya, kayak kamu aja lah. Kamu kan mengucapkan sumpah tuh enak betul ya. Sumpah, aku udah bohong gitu loh. Padahal kalau kita lihat untuk memunculkan Sumpah Pemuda tadi, itu pergerakan nasional sudah lahir 20 tahun lamanya. Baru orang berani mengatakan sumpah, bersumpah gitu. Ya, itu loh. Ya. Jadi mudah-mudahan pergerakan nasional bisa bergeser, memunculkan pergerakan semangat untuk belajar. Ya. Bahwa kamu di sini untuk belajar. Yang pertama, yang kedua, saya berharap tidak ada yang mengkhianati tujuannya. Ya. Jangan ada yang mengkhianati tujuan daripada ke sekolah. Ya. Ketiga, apapun yang terjadi, resiko apapun yang terjadi, kamu harus siap menerima gitu loh. Ya. Selama apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru atau sekolah itu untuk membawa kamu ke hal yang baik. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pada siang hari ini bisa kita pahami bersama. Kemudian kita tetap bersemangat untuk belajar. Ya. Saya kira apabila ada kata-kata atau hal-hal yang kurang baik dari saya atau kurang paham, bisa kita lanjutkan ke hari Rabu lagi. Ya. Kemudian ucapan terima kasih kepada Ibu Haja Maidah yang sudah mendampingi dalam pembelajaran. Ya. Ibu Haja Maidah ini salah satu guru, pernah menjadi guru teladan atau guru terbaik Kalimantan Utara. Siapa tahu nanti kamu mau jadi guru, banyak belajar sama Ibu Haja Maidah. Beliau semangat ya. Walaupun sudah usia sudah lanjut, tapi semangat untuk mengembangkan pendidikan masih terus berlanjut. Ya, gitu loh. Ya. Ya, terima kasih Bu Haja. Nanti saya ke ruangan. Ya, nanti saya ke ruangan. Boleh. Iya, refleksikan. Di ruangan saya